Kita akan masuk teman-teman sekalian, sebagaimana saya jelaskan tadi, atau saya sampaikan bab ke-30 masih dalam kitab sholat, anjuran menyambung shaf dan mengisi celah yang kosong. Jadi bagaimana pengaturan shaf dalam Islam itu adalah bagian yang sangat ditekankan sekali. Dan tidak boleh ada celah di antara shaf sebagaimana kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kecuali tentu di masa pandemi seperti sekarang, yang memang karena protokolnya seperti itu dan memang sudah difatwakan oleh umumnya ulama, di Mekah dan Madinah pun sudah kita bisa jadikan tolak ukur Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, bagaimana ada jarak sampai insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat corona ini dan insya Allah kita kembali lagi merapatkan shaf. Ini kita jelaskan hukum yang terus berlaku sepanjang masa kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti sekarang. Hadis yang pertama dalam bab kita ini hadis ke-501 dan ada di sebelahnya ditulis bagi teman-teman pegang bukunya A1 berarti ada 1A dan ada 1B. 1A-nya adalah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Hadis diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua dan juga Al-Hakim meriwayatkan dan beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita sederhana pemahaman dan juga mudah sekali untuk diaplikasikan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan atau bersalawat kepada orang yang menutupi shaf atau menyambung shaf atau merapatkan shaf. Dan salawat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menambahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Jadi selain pahala doa keluar rumah pada saat mau ke masjid, doa menuju ke masjid, setiap langkah menuju ke masjid juga satu langkah akan mengampuni dosa, satu langkah akan mengangkat derajat, satu langkah akan dicatatkan pahala. Kemudian ada doa masuk ke dalam masjid, ya. Ada pahala masuk kaki kanan ke masjid, ada pahala keluar dari masjid dengan kaki kiri, ada doa di antara azan dan iqamah, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat berjamaah, ya, dari awal takbiratul ihram. Kemudian juga ada pahala yang bisa kita dapatkan di sini, ada doa di antara azan dan iqamah, ada juga bagaimana kita masuk ke shaf-shaf. Jadi jangan biarkan shaf kita berada di shaf belakang sementara shaf di depan masih kosong. Usahakan kita selalu berada di shaf-shaf yang di depan, ya. Yang sudah kita jelaskan terutama bagi kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan dianjurkan di shaf mereka berada di bagian belakang. Kemudian juga dikatakan bahwasanya malaikat. Perhatikan di sini Nabi SAW menggunakan lafaz malaikata. Malaika jamak daripada malak, artinya seluruh malaikatnya Allah SWT jamak. Jadi berapa miliar jumlah malaikat juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat atau memohon kepada Allah agar Allah tambahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Andai saja teman-teman sekalian satu aja malaikat yang mendoakan kita, itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan malaikat-malaikatnya Allah yang mereka terkenal adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa ibadahnya. Bahkan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah sebutkan ciri mereka dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka insya Allah mustajab doa para malaikat. Ini hanya Anda maju, misalnya Anda berada di saf kedua, Anda berdiri di saf pertama, lalu di saf ketiga, Anda berdiri di saf kedua, Anda isi saf-saf yang masih kosong. Ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Allah saja sendiri juga kalau menambahkan karunia luar biasa. Allah itu kalau Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah kalau memberikan rezeki kepada orang karunia-Nya tidak ada perhitungannya. Ditambah lagi seluruh malaikatnya, itu luar biasa. Hanya dengan mengisi sholat. Kalau keutamaan teman-teman sholat berjamaah hanya ini saja, nanti kita dapatkan dengan mengisi shaf-shaf itu. Udah dapat ini sudah luar biasa. Bagaimana dengan tadi seluruh keutamaan yang sudah kita sebutkan? Hadis 1B-nya sahih di ghairihi, sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Ibnu Majah menambahkan wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Dan barang siapa menutupi kekosongan, maka Allah mengangkatnya satu derajat dengan mengisi kekosongan tersebut. Saya kembali mengingatkan teman-teman sekalian, karena subhanallah masih saya saksikan fenomena ini.
2 hari yang lalu kurang lebih pada saat kami mau sholat subuh di masjid, kebetulan saya sholatnya cukup jauh dari umumnya yang biasa saya sholat masjid yang dekat rumah. Ini agak jauh sedikit, saya sholat di sana. Kemudian alhamdulillah Allah masih mudahkan bisa dapat saf pertama. Begitu iqamah teman-teman sekalian, dan imamnya maju ke depan, ada 1-0 di sebelah saya pas. Kemudian saya balik ke belakang dengan harapan memberikan isyarat siapa yang segera bisa meraih peluang itu. Peluang luar biasa. Allah dan malaikatnya semua mengucapkan salam, ya, atau malaikat memohon kepada Allah agar ditambahkan karunia. Allah pun menambahkan karunia yang luar biasa. Miliaran malaikat mendoakan dia. Hanya melangkah dari saf kedua ke saf pertama. Belum lagi keutamaan hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Yang kalau seandainya kata Nabi SAW, orang-orang mengetahui apa yang Allah janjikan di saf pertama dan azan, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka berunding, maka mereka akan berunding. Itu subhanallah, ada 2 jemaah di belakang. Mereka saling, silakan Pak, selalu menyuruh teman. Sampai saya sempat gergetan gitu, kenapa nggak diraih peluang ini gitu. Makanya salah satunya sempat maju, tapi setelah mereka mungkin 2-3 kali silakan, yang satu lagi mengatakan silakan. Ini maksudnya silakan apa? Silakan meraih pahala yang besar dan Anda kehilangan. Kenapa harus seperti itu? Sudah saya jelaskan teman-teman sekalian. Mohon maaf, bukan menggurui. Harusnya Anda raih peluang-peluang kesempatan emas itu. Setiap punya kesempatan untuk menambah pahala Anda. Karena Anda tidak tahu, mungkin itu amal terakhir yang Anda kerjakan. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan istiqomah serta meninggal di atas iman dan Islam. Maka teman-teman sekalian, Anda raih dulu itu. Kalau ada kesempatan, kayak Anda masuk di saf pertama dan ternyata ada tempat kosong, Anda baru persilakan orang lain. Jangan Anda berikan kesempatan pada orang sementara Anda sendiri kehilangan peluang itu. Itu keliru. Ini bisa ditarik dalam setiap peluang yang lainnya. Ada peluang haji dan umrah, udah kamu aja yang berangkat. Saya nanti aja. Kenapa? Anda berangkat. Tapi kan saya sudah pernah berangkat lagi. Belum tentu kan ada jaminan yang lalu sudah diterima. Ada kesempatan menikah dengan orang yang baik. Kenapa Anda persilakan orang lain? Kenapa bukan Anda yang melakukannya? Jadi kan, peluang-peluang amal soleh jangan disia-siakan. Anda akan menyesal kalau Anda tidak meraih itu. Dan ini hanya sesuatu yang sederhana sekali, mudah diaplikasikan. Melangkah mengisi kekosongan. Allah dan seluruh malaikatnya berdoa atau memohon, malaikat memohon untuk kita dan Allah langsung melimpahkan karunia. Luar biasa peluang itu, sayang sekali disia-siakan. Ditambah lagi hadis 1B tadi diangkat 1 derajat. Jadi bayangkan teman-teman kalau Anda berada di bagian belakang, terus begitu mau iqamah Anda melangkah saf 1, saf 2, saf 3 sampai Anda menuju ke depan. Berapa saf yang Anda lalui? 1 langkah itu 1 derajat. 1 derajat ini Allahu a'lam berapa luar biasanya. 1 level aja. Kalau Anda di kantor teman-teman, beda 1 level sama teman Anda, anggaplah selisihnya gaji cuma 1 juta rupiah. Tapi kalau dikali 1 tahun, apalagi kalau di surga, abadi selamanya. Perbedaan. Dan begitu beda derajat, beda level di surga, beda fasilitas. Hanya karena melangkah, kenapa Anda melakukan? Begitu juga selanjutnya hadis nomor 502 masih di bab yang sama dengan sanad sahih dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'ti as-saffa min nahiyatin ila nahiyah, fayamsahu manakibana aw sudurana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Qala wa kana yaqul inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf al-awwal. Rasulullah SAW mendekati saf dari sisi ke sisi yang lain. Jalan sebagai imam, beliau jalan sampai ke sisi yang lain saf. Apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mendekati saf dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Lalu beliau mengusap pundak kami dan dada kami. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian berselisih, berbeda pendapat, karena itu menyebabkan hati kalian akan berselisih. Lalu dia berkata, Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya.
Hadis ini teman-teman mirip dengan tadi sebenarnya. Hanya ada tambahannya, yaitu bagaimana seorang imam dianjurkan sekali agar tidak buru-buru untuk takbiratul ihram sebelum memastikan jemaahnya sudah mengisi saf-saf yang kosong, jemaahnya sudah merapatkan safnya gitu kan, baru kemudian dia takbir. Dan sudah kita jelaskan itu pada bab-bab sebelumnya juga. Nah, banyak orang di Indonesia ini berapa kali saya masuk di musola dan masjid, imamnya sudah iqamah langsung maju Allahu Akbar. Itu yang paling parah itu, betul-betul tidak memperhatikan makmumnya. Ada yang mungkin lebih baik tapi juga masih kurang. Stau, luruskan, dah Allah. Dia tidak pernah lihat jemaahnya sudah rapat, sudah rapat. Kalau masa pandemi sekarang minimal sejajar. Saya kadang-kadang kalau dari imam dekat rumah saya mengatakan istau, minimal sejajarkan walaupun ada jarak, gitu kan? Jadi kalau di luar pandemi sekalian tarasu, disuruh rapatkan saf-saf. Oleh Nabi SAW itu diucapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan dulu jemaah. Mungkin ada satu saf di saf kelima masih kosong, bisa yang saf ke-6 kita suruh maju misalnya. Itu kewajiban imam. Itu kewajiban dia, jangan disia-siakan ya. Jadi Nabi SAW bukan cuma itu teman-teman sekalian. Beliau jalan dari tempat imamnya jalan ke saf pertama, keliling itu semua. Dan memegang pundak-pundak sahabat kalau ada memang yang miring, yang mundur, yang maju, dada-dada mereka ada yang ditepuk oleh Nabi SAW, dirapikan semua. Lalu beliau mengatakan pesan yang luar biasa, jangan berselisih, karena hati kalian pun akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang mengisi saf-saf yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadits ini teman-teman sekalian, bagaimana seorang imam punya kewajiban merapikan dan merapatkan saf makmumnya. Kita bicara kalau dalam kondisi ya, betul-betul pandemi sudah tidak ada insya Allah. Tapi di masa pandemi ada ini, minimal dia menyuruh untuk sejajar. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang sebab perselisihan umat ini. Salah satunya adalah karena berselisih di saf. Yang satu lebih maju, yang satu lebih mundur, yang satu nggak mau rapat. Kadang-kadang mungkin karena sejadahnya dia besar, badannya dia kecil, nggak mau orang lain menyentuh sejadahnya. Ini kenapa? Ya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW bahkan mendoakan kebaikan bagi orang yang melunakkan pundaknya, ya, supaya temannya masih bisa masuk di celah-celah saf tersebut sehingga rapat dan syaitan nggak bisa masuk di antara saf. Dan yang ketiga, mirip dengan faedah yang dari hadis yang pertama tadi, hadis yang 501, ini hadis 502 yang kita bahas ya, yaitu Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf-saf pertama. Kalau hadis yang pertama tadi yang 501, itu Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf, mulai dari saf 6 ke saf 5 ke saf 5 ke saf 4, terus begitu. Kalau di sini lebih khusus kepada saf-saf yang pertama. Dalam arti kata, memang saf yang pertama itu dianggap 1, 2, 3 ya, yang kira-kira terdekat, bahkan kita sudah sebutkan yang lalu, dianggap ada doa ya, itu untuk saf pertama dan saf yang kedua dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis selanjutnya 503 dan ini urutan 3 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang menyambung saf, yang mengisi yang kosong, dia tidak berpisah dengan orang-orang, maka Allah menyambungnya dalam kurung dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskannya dalam kurung dari rahmatnya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, juga Al-Hakim. Dan beliau berkata sahih berdasarkan syarat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini teman-teman pendek tapi luar biasa maknanya. Anda cuma punya pilihan mendapatkan rahmat Allah atau Anda malah dapat murkanya Allah. Yaitu man wasala saffan wasalahu Allah, kata Nabi SAW. Siapa yang menyambung saf, justru sengaja mendapatkan, mendekatkan, merapikan, mengisi yang kosong, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Allah akan berikan dia karunia.
Atau siapa yang memutus saf, sengaja nggak mau ngisi saf, sengaja sholat sendiri, sengaja berjauhan di luar pandemi. Pandemi sekarang memang harusnya ada jarak. Maka Allah pun akan memutuskannya dari rahmat. Dan apalagi teman-teman yang kita harapkan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini memutuskan rahmat. Rahmat itu karunia yang besar, ya. Seperti kalau Anda sakit, Anda disembuhkan, itu rahmat Allah SWT. Rahmatnya Allah kepada Anda sehingga Anda bisa sembuh. Anda lagi lapar, Anda bisa kenyang, dapat makanan. Anda lagi haus, bisa hilang dengan dapat minuman. Anda lagi susah, sedih, Allah hilangkan kesedihan tersebut. Terlilit utang, Allah lunasi utangnya. Belum punya pasangan, Allah mudah, itu semua rahmat. Bagaimana ruginya seorang hamba pada saat memang semua rahmat Allah hilang dari dia. Hanya karena ini tadi, sengaja. Dia niatnya baik, mau sholat di masjid, tapi tidak faham. Sehingga akhirnya percuma saja. Membuat dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 504, urutan 4 dalam bab kita, Hasan li ghairihi. Dari Hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum alyanukum manakib fis salat. وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَا شَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا. Artinya, orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang pundaknya paling lembut dalam sholat. Dan tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diambil oleh seseorang menuju kekosongan dalam shaf untuk menutupinya. Di sini riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini menyebutkan kepada kita dua keutamaan, atau kita bisa mengambil dua mutiara tepatnya. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan orang mukmin yang terbaik adalah yang paling lembut pundaknya. Sudah kita jelaskan ya. Jadi kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, kemudian ada memang celah dan ada orang yang berusaha masuk, kita berikan dia. Walaupun kita harus mengecilkan pundak kita, walaupun sangat rapat, sempit, nggak apa-apa. Kita usahakan ya, memberikan kesempatan dia untuk meraih keutamaan itu dan juga menutup pintu syaitan sekaligus. Kita sudah belajar pada bab sebelumnya bagaimana Nabi SAW menggambarkan kalau syaitan itu akan masuk di celah-celah saf untuk menggoda orang supaya tidak khusyuk dalam sholat, sebagaimana anak domba yang nyelip di antara domba-domba yang besar. Maka kita disuruh rapatkan. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu juga bagaimana tumit sama tumit yang juga untuk dirapatkan sehingga membuat betis kita bertemu, pundak kita bertemu sehingga semuanya rata. Dan patokan saf di garis itu bukan ujung jari-jari kaki depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi kalau ada garis saf, Anda injakkan di situ tumit Anda. Bukan jari-jari telunjuk atau jari-jari kaki kita. Kalau misalnya di garisnya, maka bukan seperti ini, tapi dimajukan sehingga ya jari-jari kita jauh dari garis tersebut dan yang ada di injak garis itu adalah tumit. Ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang saf, maka semuanya akan sejajar. Tapi kalau yang jadi tolak ukur adalah jari-jari kaki, saya kita letakkan di garis, maka kita temukan dari belakang itu berantakan safnya dan akhirnya bisa membuat ada yang maju dan ada yang mundur. Sementara ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah yang digunakan untuk mengisi saf, maju. Pada saat Anda lihat ada celah yang Anda bisa isi, itu adalah langkah kaki terbaik di muka bumi. Ya. Dan ini kata Nabi SAW, a'zamu ajran, paling besar pahalanya. Jadi tidak ada langkah teman-teman yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan langkah yang dipakai untuk maju mengisi saf. Jadi jangan pernah ragu ini untuk mengisi saf. Terus kita ingatkan, semoga ini Allah SWT sampaikan kepada seluruh penduduk Indonesia dari kaum muslimin, bahkan kaum muslimin yang bisa memahami bahasa kita atau mungkin ada yang menerjemahkannya, agar betul-betul masjid kita ini semuanya hidup dengan orang yang berusaha meraih keutamaan yang besar, karena ini tidak butuh upaya yang besar. Melangkahkan kaki saja, tidak ada sesuatu yang berat.
tapi mendapatkan keutamaan yang tidak seimbang dengan langkah kita. A'zamu ajran artinya pahala yang paling besar, bahkan mengalahkan langkah-langkah yang lainnya. Juga ya, Allah SWT mengucapkan atau Allah bersalawat kepadanya yang Allah tambahkan karunia-Nya. Sudah kita jelaskan dari karunia seperti apa, bahkan lebih luas daripada apa yang kita paparkan tadi. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk juga memohon ampunan rahmat buat mereka. Itu luar biasa karunia. Kemudian hadis selanjutnya 505, dan ini urutan 5 dalam bab kita. Sahih di ghairihi, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah." La ilaha illallah. Ini luar biasa keutamaan itu sekali. Hadisnya riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan dari riwayat Muslim bin Khalid Az-Zanji. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, karena celah dia langsung isi, walaupun dia harus sempit-sempitan, maka Allah mengangkatnya 1 derajat. Setiap langkah 1 shaf 1 derajat. Dia maju dari shaf kedua, derajat yang kedua. Dan ini tambahan, membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. La ilaha illallah. Yang tadi saya bilang la ilaha illallah. Saya mengatakan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena begitu luar biasanya Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan pahala. Luar biasa, mudahnya. La ilaha illallah. Jangan sia-siakan ini. 1 kali maju ke shaf dapat istana di surga. Itu luar biasa. Ya. Dari sini dikatakan man sadda furja, sampai menutup celah kosong di shaf. Dia berusaha maju. Rafa'allahu biha darajah. Allah angkat dia dengan itu 1 derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibangunkan baginya istana di surga. Ini yang sekaligus juga saya tambahkan ya. Berapa kali kami saksikan teman-teman yang kebetulan umroh atau lagi tempatnya ziarah kuburan atau masjid Nabi SAW ya. Jadi banyak sekali, saya berapa kali sholat di Masjid Nabawi itu saya temukan sebenarnya banyak kosong di depan, tapi mereka sudah ngisi di pelataran, mereka isi di saf-saf belakang. Kalau kita maju ke dalam itu kosong, karena dia masih punya waktu sebenarnya. Beda kalau sudah terlanjur imam sudah takbiratul ihram dan kemudian memang saf sudah terbentuk situ, itu berbeda. Tapi kan kalau masih bisa, kenapa Anda tidak jalan? Kadang-kadang saya jalan dari pintu masuk Masjid Nabawi bagian belakang, karena kita biasa di bagian belakang ya, itu sampai mendekati lokasi ya, sudah mendekati Raudhah ya sebenarnya, tapi kita berada di payung yang terbuka itu ya, di situ ya. Tapi itu betul-betul kita bisa dapatkan sudah, bukan tidak bisa dapat, bukan tidak bisa ya didapatkan, tapi kita bisa dapatkan. Jadi raih kesempatan itu teman-teman. Semoga saja kita berharap di sini ya. Sini kan dikatakan man sadda furja, siapa yang menutup 1 celah. Artinya gini, kalau Anda masuk masjid dan niat memang, apalagi kayak Masjid Nabawi yang besar, Masjid Haram Mekah yang besar, niat memang terus akan mengejar saf yang paling maksimal kita bisa dapatkan yang sudah padat, maka berapa banyak saf yang Anda lewatkan. Semoga saja setiap saf yang Anda lewati untuk menutup saf yang kosong itu, terus Allah berikan 1 istana di surga. Rahmat Allah luas, bukan mustahil. Jangan sia-siakan kesempatan masuk. Ini sebuah ibadah yang ringan, bisa diamalkan, tinggal melangkahkan kaki saja. Kemudian hadis nomor 506 urutan 6 dalam bahasan kita ini atau dalam bab kita Sahih Al-Ghairi, ini cuma sebuah sanadnya dikatakan dan diriwayatkan oleh Al-Asbahani juga dengan tambahan dari hadis Abu Hurairah. Ya. Dan ini disahihkan di Ghairi, tapi hadisnya mirip dengan tadi, mendapatkan 1 istana di surga dan juga diangkat 1 derajat. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bahasan kita di bab ini adalah 507. Dari awal kita belajar dan urutan 7 dalam bab kita ini Sahih di Ghairihi. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufufal awwal. Wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha saffa. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf pertama. Tadi ya, mengisi saf-saf pertama itu.
Dan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah yang dilakukan oleh seorang hamba di mana dengannya dia menyambung shaf. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih riwayat, maksudnya sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Di sini teman-teman, keutamaan atau yang bisa kita ambil pelajaran pertama mirip dengan tadi ya, yaitu Allah dan malaikatnya seluruhnya ya, bersalawat kepada orang yang masuk dan menyambung saf-saf pertama, sibuk mengejar saf di paling depan sampai maksimal dia tidak bisa lagi maju dari situ. Ini sudah kita sebutkan tadi, kalau Allah bersalawat artinya Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Kemudian malaikat memohon kepada Allah agar diberikan karunia kepada hamba tersebut. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana langkah tadi untuk mengisi saf itu. Di hadis sebelumnya, urutan 5 tadi, diangkat 1 derajat setiap 1 langkah menuju ke saf dan dibangunkan 1 istana di surga. Di sini dikatakan, ya, ini mutiara yang kedua dari hadis nomor 507, Allah mencintai langkah tersebut dan tidak ada langkah yang lebih Allah cintai dibandingkan. Kalau Anda bertanya, kenapa langkah menuju ke sholat ini atau mengisi saf ini termasuk langkah yang Allah cintai? Karena kita kan dalam suatu sedang menghadap kepada Allah SWT. Ada imam yang memimpin kita seperti ibaratnya kata Abu Hanifah rahimahullah, kita sedang menghadap kepada seraja, kita termasuk masuk ke istana tersebut dan ada satu juru bicara yang mewakili kita semua. Itu imam, kita semua ikut. Nah pada saat kita dengan pakaian bersih, kita dengan pengaturan saf yang bagus, maka itu lebih menghormati sang raja. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala mencintai langkah tersebut dan menjanjikan banyak sekali keutamaan tentunya.